Timnas U17 Indonesia diprediksi melaju ke semifinal. Media Vietnam bilang Korea Utara lawan yang gampang. Timnas Indonesia tak henti jadi sorotan dunia. Presiden PSSI-nya Qatar sambut kelolosan Garuda Asia ke Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17 unggul di semua lini. Indonesia pede hadapi laga penentu. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Di perempat final nanti, Indonesia akan berhadapan dengan Korea Utara. Setelah jadwal pertandingan diketahui, publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya, down3.com.vn, memprediksi bahwa timnas U17 Indonesia akan melaju ke babak semifinal. Menurut laporan tersebut, Korea Utara merupakan lawan yang mudah bagi tim besutan Nova Arianto. Tim teratas grup C Indonesia U17 punya peluang bagus untuk melaju saat bertemu Korea Utara U17 di babak perempat final. Dibandingkan dengan kandidat juara seperti Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, dan tuan rumah Arab Saudi, Korea Utara U17 merupakan lawan yang mudah bagi wakil Asia Tenggara. Menarik, dinantikan apakah prediksi itu benar-benar tepat. Sementara, Timnas Indonesia seakan tak henti menjadi sorotan dunia. Terbaru, Presiden PSSI-nya Qatar sampai menyambut kelolosan Garuda Asia ke Piala Dunia. Piala Asia U17 2025 sendiri menjadi ajang kualifikasi untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Tiket itu didapat oleh kontestan yang melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 pun menjadi salah satu dari 8 tim yang lolos. Rupanya, kelolosan Garuda Asia ke Piala Dunia U17 2025 mendapatkan sorotan dari Presiden Federasi Sepak Bola Qatar, Jassim Rashid Al Buenain. Menurut pernyataan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Presiden PSSI-nya Qatar itu menyambut kelolosan Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Bertemu dengan Presiden Qatar Football Association, Jassim Rashid Al Buenain di Kongres AFC ke-35 2025, Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden QFA menyambut baik lolosnya Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang. Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sampai jumpa di Qatar. Demikian kata Menteri BUMN itu. Sebelumnya, Indonesia juga menjadi sorotan dunia setelah tim senior menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin dan masih memiliki peluang lolos. Selain itu, Timnas Indonesia U17 melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dengan catatan yang mengesankan. Pasukan muda yang kini dikomandoi Nova Arianto akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Korea Utara U17 pada Senin 14 April. Namun jika menilik statistik performa sepanjang fase grup, Garuda Muda pantas percaya diri. Indonesia keluar sebagai juara grup C usai menyapu bersih 3 laga. Permainan agresif dan solid juga menjadi ciri khas tim asuhan Nova Arianto yang kini tak hanya lolos, tapi juga tampil sebagai salah satu tim paling meyakinkan secara statistik. Korea Utara juga melangkah ke perempat final sebagai runner-up grup D setelah bermain imbang 2-2 dengan Oman di laga terakhir. Hasil itu membawa mereka finish di bawah Tajikistan yang menang 3-1 atas Iran. Dengan 2 gelar Piala Asia U17 2010 dan 2014, Korea Utara bukan lawan sembarangan. Tapi Indonesia yang terakhir kali menembus semifinal pada 1990 tampak siap menulis cerita baru. Statistik Timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17 dalam daftar peringkat performa tim selama fase grup Piala Asia U17 2025, Indonesia menempati posisi kedua dengan torehan 7 gol. Sementara Korea Utara bertengger di posisi kelima setelah mencetak 6 gol. Produktivitas ini menegaskan bahwa duel nanti malam akan mempertemukan dua tim dengan gaya gedor yang tinggi. Kontribusi terbesar di lini depan Indonesia datang dari Evandra Florasa. Ia kini memimpin daftar top scorer tim dengan 3 gol. Selain itu, Fadli Alberto hingga juga mendampingi sang top scorer dengan 2 gol. Di kubu Korea Utara, Kwang Song Park dan juga Kang Rimri menjadi ancaman utama meski keduanya masing-masing baru mengoleksi 2 gol. Dari sini duel juga akan menjadi ajang adu ketajaman para bintang muda yang mulai mencuri perhatian.
Namun yang paling mencolok adalah catatan pertahanan Indonesia, di mana timnas Indonesia U17 menjadi tim dengan sejumlah clean sheet terbanyak 2 laga tanpa kebobolan dan menempati peringkat pertama dalam kategori ini. Dava Al-Ghazmi Setia Warman juga menjadi pahlawan di bawah mister gawang Garuda Muda. Dan sebaliknya, Korea Utara hanya mencatatkan 1 clean sheet yang berada di peringkat keempat. Hyun Joo-jong juga menjadi aktor utama yang menjaga gawang Korea Utara dari kebobolan. Kedikdayaan lini belakang Indonesia juga makin terlihat dari jumlah clearance yang telah dilakukan. Total 90 kali sapuan menjadi Garuda Muda tim dengan pertahanan paling disiplin sepanjang fase grup. Korea Utara mencatatkan 81 clearance, tetap tinggi tapi cukup untuk menunjukkan bahwa tekanan lebih banyak datang ke lini belakang mereka. Dalam hal bola mati, khususnya sepak pojok, Korea Utara sedikit lebih unggul dengan 19 corner won, peringkat keempat, sementara Indonesia mencatatkan 16, peringkat ke-7. Statistik ini membuka peluang bagi Korea Utara untuk memanfaatkan situasi bola mati jika lini pertahanan Indonesia tetap solid dalam permainan terbuka. Pertandingan antara Indonesia dan Korea Utara dijadwalkan berlangsung di Jeddah pada Senin 14 April 2025. Dengan performa yang tajam di depan dan kokoh di belakang, Garuda Muda berpotensi menciptakan kejutan, bukan hanya melaju lebih jauh, tetapi juga mempertegas bahwa generasi emas sedang tumbuh di bawah bimbingan Nova Arianto. Stop euforia dan jangan ganggu timnas Indonesia U17. Tugas Nova Arianto dan pemain sangat berat menuju Piala Dunia U17 2025. Warganet Indonesia yang terkenal ekspresif juga meluapkan emosinya di media sosial, baik unggahan itu negatif maupun positif. Hal itu juga tak luput bagi timnas U17 yang baru saja memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Pujian sangat masif bertebaran di dunia maya, mengiringi keberhasilan timnas Indonesia U17 melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Budaya sepak bola Indonesia sangat kuat, publik senang memuji prestasi timnas Indonesia, namun terkadang sanjungan ini tidak pada waktu yang tepat. Silahkan publik menyanjung sukses di Piala Asia U17 ini, tapi jangan berlebihan, kata Raja Isa Raja Akram Shah. Pengamat sepak bola asal Malaysia yang lebih dari 10 tahun berkarir di klub-klub di Indonesia ini menyarankan segera menyetop euforia tersebut. Stop euforia, puji secukupnya saja, karena perjalanan dan tugas Nova Arianto dan para pemain masih panjang dan berat. Tegas Raja Isa, kita dukung dulu timnas Indonesia U17 mencapai babak tertinggi di Piala Asia U17 dan perjuangan sesungguhnya di Piala Dunia U17 Qatar nanti. Pujian lanjut, pelatih berdarah keturunan Bugis ini bisa seperti pisau bermata dua yang membunuh pemain muda timnas Indonesia U17. Pemain ini masih sangat muda dengan psikologis juga labil. Pujian bisa membuat mereka terlena. Timnas Indonesia muda pernah punya pengalaman pahit ketika mereka disanjung setinggi langit, akhirnya mayoritas dari mereka pelan-pelan hilang dari timnas Indonesia. Pengalaman itu juga dipahami betul oleh Nova Arianto. Kebijakannya melarang anak didiknya berinteraksi di medsos juga sangat tepat. Ya, Nova Arianto berkaca dari kegagalan timnas Indonesia masa lalu, makanya dia sangat ketat membuat aturan soal medsos. Saya salut dengan ini. Nova Arianto punya misi anak-anak muda ini bisa terus berkembang dan jadi tulang punggung timnas Indonesia ke depannya. Demikian ujarnya.